pintar-pintarlah untuk melihat peluang. Bagaimana caranya kita melihat potensi lebih dari nilai jual lebih dari potensi alam tersebut. Kuncinya juga kita harus yakin, inovatif yang jelas. Jadi intinya tetap berusaha dan tetap berusaha aja. Kita bagaimana mensikapi setiap hari kita itu yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalau di situ ada potensi yang besar, bisa memanfaatkan, bisa memproduksi dengan biaya yang sangat rendah, tidak perlu harus mendatangkan dari luar. Itu yang harus, peluang yang harus diambil. Satu ikan tuna, ikan marlin, ikan tenggiri, ikan wader, udang kremes, layur, asap, tepung gaplek yang namanya jadil kelong itu kan ada. Selama ini baru Mas, ada corona itu baru mau berdiri, mulai bangkit gitu loh, sedikit demi sedikit. Kalau jualannya kan cuma Sabtu Minggu. Hari-hari biasa ya cuma sedikit-sedikit gitu jualannya. Alhamdulillah bisa muter lagi. Harapan ke depan ya mudah-mudahan nggak terjangkit wabah penyakit ini, biar semua pedagang lancar jualannya. Nama saya Aditya Yuda Amijaya, penyuluh perikanan di Kabupaten Pacitan. Masyarakat nelayan khususnya pedagang ikan tetap bersemangat dalam memasarkan produk olahannya seperti ikan goreng dan lain sebagainya. Walaupun di masa pandemi COVID-19 yang di tempat-tempat wisata seperti ini cenderung sepi, mereka tetap punya strategi pemasaran yang baik, yaitu di tempat-tempat strategis maupun di depan rumah, karena kebutuhan ikan di masyarakat masih cukup tinggi. Saat ini untuk saya dari kerupuk tuna Aziza ini sudah membuat beberapa produk untuk kerupuk, antaranya kerupuk tuna, kerupuk kakap, dan juga kerupuk rumput laut. Pemasaran saat ini kami fokus di lokal Pacitan, terutama di area tempat wisata. Untuk dalam satu hari bisa sampai 1 kintal maupun 1,5 kintal untuk kondisi normal. Kalau normal di high season kita bisa sampai 20 juta dalam 1 bulan. Kalau melihat peluang, kalau saya melihat peluang yang ada, jadi setiap hari memang rumah saya itu dekat dengan pantai, dengan pelabuhan perikanan, dan melihat setiap hari hasil tuna yang cukup melimpah. Disitulah saya mempunyai keinginan bagaimana bisa mengembangkan potensi yang ada itu dari sektor perikanan, terutama untuk ikan tuna bisa kita kembangkan. Karena memang saat ini saya membaca kerupuk ikan tuna itu memang sangat jarang diproduksi di luar sana. Nah, disitulah saya coba membaca kerupuk ini punya pembeda. Kalau biasanya ada kerupuk udang, ada kakap, ada kerupuk yang lain, tapi kalau tuna, saya yakin, saya pernah searching juga, itu memang sangat jarang orang memproduksi ikan tuna. Potensi tinggal kita bagaimana mensikapi setiap hari kita itu yang ada di wilayah kita masing-masing. Kalau di situ ada
potensi yang besar, entah itu ikan apapun yang tidak harus mendatangkan dari luar kota. Disitulah ada peluang yang harus kita ambil, bisa memanfaatkan, bisa memproduksi dengan biaya yang sangat rendah, tidak perlu harus mendatangkan dari luar. Itu yang peluang yang harus diambil. Alhamdulillah kalau untuk masalah pendampingan itu secara proaktif dari Dinas Perikanan terutama yang ada di Pacitan itu selalu memberikan, yang pertama itu pelatihan, yang kedua pendampingan. Untuk masalah kualitas maupun pemasaran selalu kita dipantau, seringkali kita dipantau dari Dinas Perikanan Pacitan. Jadi kami bergerak dalam bidang pengolahan ikan tuna. Jadi karena kita tahu bahwa Pacitan itu untuk saat ini penghasil tuna terbesar juga sih, termasuk salah satunya. Jadi kita bergeraknya di bidang pengolahan tuna. Kalau untuk produk unggulan kami memang tahu tuna, tapi di lain itu kita punya banyak turunan dari produk tuna. Untuk saat ini kita ada sekitar 12 macam produk. Cuma untuk best sellernya itu untuk saat ini tahu tuna, tahu bakso tuna. Kita memulai usaha ini sejak tahun 2014. Mulai tahun itu sampai sekarang, alhamdulillah kita masih bisa eksis. Kalau kita hampir 90% itu produk kita keluar kota, Mas. Jadi mulai dari pokoknya kota-kota yang ada pengiriman langsung, ada transportasi langsung dari Pacitan ke kota tersebut, insya Allah kita sudah pernah kirim ke situ. Kalau kita dari Jawa Timur sendiri itu mulai Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Malang, Blitar, Kediri, Nganjuk, Madiun, Ponorogo sampai kemudian ke baratnya mulai Jogja, Solo, Pemalang, Purworejo, Jakarta, Bogor sampai Bandung. Alhamdulillah sampai Bali juga. Kalau pas masa awal-awalnya dulu malah kita ada peningkatan, jadi ada peningkatan permintaan. Jadi kalau ke arah sininya, alhamdulillah masih stabil, jadi nggak ada, ibaratnya nggak ada pengaruhnya sama sekali. Boleh dibilang seperti itu. Cuma kita kemarin untuk ketika COVID pas lagi gencar-gencar kemarin itu, kita terpengaruhnya malah di sistem pengiriman. Jadi pengiriman barang karena memang ada beberapa kota yang di lockdown kan, jadi tidak bisa masuk, akses nggak ada, jadi kita sempat terhenti, kita nggak bisa ngirim. Pada permintaan saat itu masih besar. Kita rata-rata perharinya itu sekitar 1.200 bungkus per hari. Untuk saat ini kita ada 25 orang karyawan yang bekerja tetap dengan kita. Iya, warga sekitar juga, pokoknya masih wilayah Pacitan. Kalau kami akui untuk dari awal berdiri sampai saat ini kita selalu dibimbing dan dibina dari Dinas Perikanan Pacitan. Jadi memang di Dinas Perikanan sendiri itu memang ada bidangnya yang mengurusi tentang pengolahan dan pemasaran dari hasil perikanan ini. Kalau harapan kita, kita bisa lebih memperluas jangkauan pemasarannya, karena kalau selama ini mungkin sekitar Jawa saja, jadi harapan kita mungkin ke depannya kita bisa ekspansi lagi, mungkin keluar Jawa dengan didukung dengan
pastinya untuk pengiriman ke sana, karena selama ini kan kalau pengiriman kita cuma mengandalkan dari jasa transportasi umum, jadi tidak ada armada khusus yang mungkin bisa untuk pengiriman tersebut. Kalau pesan saya sih mungkin cukup simpel aja, jadi ketika kita cukup pintar-pintarlah untuk melihat peluang. Jadi misalnya kayak saya tinggal di dekat pantai, otomatis kan banyak peluang-peluang potensi perikanan mungkin yang kalau selama ini cuma konsumsinya seperti itu, bagaimana caranya kita melihat potensi lebih dari nilai jual lebih dari potensi alam tersebut. Jadi seperti itu. Kuncinya juga kita harus yakin, terus inovatif yang jelas, dan memperluas jaringan. Jadi banyak kan orang yang mungkin bisa berproduksi tapi tidak bisa memasarkan, belum bisa memasarkan. Nah, hal seperti itu mungkin yang perlu lebih jeli lagi untuk dilihat untuk sistem pemasarannya seperti itu. Jadi intinya tetap berusaha dan tetap berusaha. Sektor kelautan dan perikanan banyak memiliki peluang dan potensi. Bagi masyarakat yang ingin bergelut di sektor ini, kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan siap membantu dan membina.